Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat penetwork, sahabat petir dimanapun berada. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman, sahabat penetwork, sahabat petir yang selalu menonton video Abah Safwan ini. Saya terus bekerja, saya terus mencari informasi. Jadi apapun informasinya tetap akan saya sajikan kepada teman-teman. Sehingga informasi ini bisa saya sajikan kepada teman-teman agar teman-teman tidak ketinggalan dalam mengikuti informasi tentang P-Network. Teman-teman, terima kasih, ikutin terus video Abah Safwan. Abah Safwan akan terus berbagi informasi kepada teman-teman agar teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P-Network, sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Hari ini masih bersama Abah Safwan, tapi lokasinya berbeda. Kami ada di luar kota, lebih kurang 4 jam perjalanan dari Medan. Tetapi jauhnya perjalanan itu langsung terobati dengan situasi suasana yang ada di lingkungan ini, tepatnya di pinggir pantai. Ya, ada sebuah danau yang begitu terkenal di Sumatera Utara yang menjadi salah satu objek wisata untuk masyarakat Indonesia. Tak pernah ke Perapat, jangan pernah mengatakan pernah ke Kota Medan atau Sumatera Utara. Jadi harus ke Perapat dulu. Di Perapat kita baru menemukan keindahan danau yang begitu luar biasa untuk tingkat dunia. Tapi saya bukan di Danau Tobanya, di Perapatnya, tetapi ada di Tiga Rasnya. Ya, masuk ke daerah sebuah perkampungan. Kalau kami mengatakan pantai ini, danau ini masih perawan. Belum ada polesan-polesan, tidak terlalu banyak yang dirubah-rubah. Ini alami luar biasa. Saya bersama Mas Pri masih membahas KYC dan open minded ya. Iya, Mas Pri ini ganggu Mas Pri terus ini. Sehat hari ini? Sehat, Bang. Iya. Kalau kita berbicara open minded ya, itu identik dengan selesainya KYC. Yeah. Kalau kita melihat KYC ini panjang masih cerita dan urusannya. Karena Benar. tidak semua orang akan KYC, apa betul? Ya, kita melihat bahwa pioner yang ya mungkin menginstal Pi ya, Yeah. Pi. Nah, itu menurut data dari Play Store, baik itu dari iOS ataupun Android, itu sudah lebih dari 35 juta sampai 40 juta. Iya. Ya kan. Jadi bisa diartikan ya sebanyak itu juga pionernya kan gitu. Iya, Tetapi kita melihat bahwa saya sendiri punya Referral. tuh Oke. ratusan lah gitu ya, Iya. Bang, ya. Yang aktif itu paling 20%. 20% sama kayak saya, 20%. lebih kurang segitu juga. Jadi ketika kita melihat aktif 20%, sementara mereka adalah orang-orang yang bisa kita jangkau, nah itu kecenderungan untuk tidak ya melanjutkan fee itu besar. Besar sekali. Kan gitu. Atau mungkin sudah di-uninstall ya? Ya bisa jadi, ataupun tidak peduli lagi dengan fee, misalnya seperti itu. Nah jadi yang kita bisa edukasi saja mereka sudah tidak mau. Tetapi ya kan, menurut core team, kalau misalnya KYC itu dilakukan dulu baru open minded, mungkin juga tidak seperti sebanyak orang yang akan ikut Pi. Iya. Nah, mungkin dia sudah dapat undangan KYC tapi sudah tidak peduli dengan Pi. Kemudian dia sudah uninstall, kemudian memang ya mau terjadi apapun dengan Pi ini tidak peduli lagi, itu sudah pasti ada di antara pioner-pioner yang ikut menambang. Iya. Nah, jadi jelas sekali kalau misalnya KYC terjadi, Bang, kalau misalnya dipaksakan KYC untuk semua pioner itu juga akan berkemungkinan tidak akan terjadi. Nah, kerjanya kerja keras kayaknya ya. benar. Karena mungkin ya, ini kita bicara bukan Indonesia ya, kita bicara tingkat dunia. Benar. Kita bukan bicara Mas Pri atau dengan Abah Safwan yang mungkin referralnya ada mungkin 200, 300. Benar. Tetapi yang betul-betul aktif paling 30-an, 40-an. Benar. Jadi bagaimana kalau saya Indonesia, bagaimana kalau tingkat dunia? Nah, jadi memang betul mungkin dari core team melihat aja akun yang sudah tidak aktif kasih batas waktu. Iya. 1 tahun, 2 tahun atau 6 bulan itu ke belakangnya dihajar kasih habis. Bisa jadi. Nah, atau diberi peringatan dulu, ultimatum. Yang sudah pernah ikut P-Network masih mau bergabung dikasih kesempatan selama 1 bulan pertama. Iya. Dalam 1 bulan ini kalau juga tidak ada tanda-tanda ingin memulihkan akunnya, maka kami dari core team akan membannya langsung, akan memblokirnya dan dihanguskan.
Ya. Itu lebih bagus kayaknya. Nah, jadi begini juga mindset ya, Pak. Mindset kita kan seperti ini. Contoh, ada tulisan ataupun anjuran ya bahwa tidak ada yang kabar yang otentik lah tentunya selain dari core team dan moderator. Yeah. Nah, seperti itu. Itu memang kita pegang teguh. Oke. Kan gitu. Tetapi saya yakin mitra yang kita ajak saja ketika kita edukasi, mereka tidak mampu mencerna dan tidak mau peduli lagi dengan PAI. Bagaimana mereka peduli dengan yang informasi dari core team atau moderator. Nah, upline atau kita sendiri yang mendirect itu kan juga punya tanggung jawab memberikan pengetahuan kepada orang yang jelas-jelas kita kenal. Sudah sering kita ingatkan. Nah, kita ingatkan, kita undang kembali, kita ingatkan lagi. Tapi mereka tidak mau. Bagaimana core team lagi untuk menyampaikan itu? Kalau core team menyampaikan setiap hari juga nggak mungkin. Sementara yang kita sampaikan saja mereka nggak mengerti. Jadi kalau saya rasa demikian ya, bukan harus core team saja bekerja keras. Core team cukup membuat pengumuman, kemudian kita masing-masing komunitas menerjemahkan ke bahasa masing-masing, masing-masing negara. Mungkin dengan cara seperti ini publikasinya nyampe. Kalau core team yang memberikan informasi tanpa dibantu oleh komunitas yang ada, mungkin informasi ini nggak tepat sasaran. Hanya orang-orang tertentu. Kalau dia sudah tidak ikut lagi Pi Network, bagaimana dia mau belajar informasi? Tetapi kalau orang-orang komunitas mengambil informasi itu, kemudian mentranslate-nya, memainkannya di Facebook, ke grup dan lain sebagainya, ini mungkin akan dampak positifnya 25-30% nggak kemana, ini akan datang lagi gitu. Jadi bagi ya mungkin sebagai pioner ya, yang mungkin ya sudah banyak mitranya, kemudian yang mendapatkan informasi yang bagus, seperti misalnya ya contohnya Berli dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang paling penting di sekeliling PAI ini, Pak. Betul. Nah, karena apa? Walaupun informasi yang disampaikan oleh mereka itu tidak ditanggapi dengan serius oleh pioner seperti kita ini misalnya, tetapi itulah mengingatkan bahwa betapa pentingnya Pi. Betul. Bahkan Nicholas Kokali sendiri, Cheng Deopan sendiri menyampaikan dengan lisannya, dengan pengumumannya. Tapi banyak juga pioner yang nggak mengerti kan seperti itu. Makanya itu bagi mereka yang tidak mengerti, cobalah kita ambil, kita translate, kita share lagi, biar mereka mengerti. Kalau kita biarkan core team bekerja sendiri tanpa dukungan bantuan masing-masing kita pioner ini di masing-masing negara dan daerah, kita terjemahkan, kita share lagi. Kita kan bisa main di Facebook, bisa main di WA, bisa main di Instagram dan lain sebagainya. Ini mungkin membawa dampak. Jika ini dibiarkan saja, ya kita begini-begini saja. Kenapa? Core team bekerja sendiri, core team bekerja keras. Jadi core team ajaklah teman-teman pioner, ya, penggali-penggali petir yang banyak komunitasnya ini, terjemahkan dengan tulisan yang singkat, cepat, tepat, akurat. Kita ambil, kita translate, kita share kemana-mana. Ini membawa dampak. Kalau ini tidak kita lakukan bersama-sama, maka semakin lambatlah open mainnet tadi. Dan harga konsensus masih gantung terus. Dan jadi tugas YouTuber seperti kita ini itu juga penting. Pentingnya bagaimana? Menyemangati, kemudian memberikan informasi ya. Walaupun informasi itu tidak 100% kan seperti itu. Tetapi ini mengingatkan bahwa pentingnya Pioneer itu untuk masa yang akan datang. Betul. Kan gitu. Nah, bukan berarti kita yang kita sampaikan ini tidak benar dan sebagainya. Itu urusan nomor 100 saya pikir gitu. Tapi bagaimana mengedukasi kawan-kawan bahwa ternyata semakin ramai kan gitu kan yang dibicarakan, ini akan membuat mindset dan pengembangan itu semakin lama semakin besar. Makanya, itulah harapan kita tadi. Makanya sekali lagi buat kawan-kawan pioner yang ada di rumah ya, kemudian yang ada di Indonesia khususnya, kalau misalnya kita mengedukasi, kita memberikan ini, mungkin kami lebih rajin membaca dan belajar gitu ya, melihat informasi dari luar. Tetapi kami sampaikan ini kepada teman-teman yang mungkin yang hanya mengerti kalau Pi ini berharga atau tidak. Yang penting mereka mendapatkan pencercahan lah sebuah informasi. Ada pencerahannya ya, dapat informasi terbaru. Informasi, baik mau diterima mau tidak seperti itu. Tapi kamilah penyampai dari informasi-informasi yang sudah kita kumpulkan untuk teman-teman di rumah, supaya cara berpikirnya saja. Kalau memang Pi ini nggak perlu, ya uninstall saja gitu. Kalau memang ini perlu, Anda tidak perlu tanya orang lain, pertahankan. Aktifkan lagi, segera aktifkan yang belum aktif. Benar. Jadi kalau saya lihat ini sekarang ini ya, kita ini adalah pemburu informasi, termasuk Mbak Berli yang ada di Cina saja. Jadi pesan kami ya teman-teman pioner yang pernah ya
download Pay Network, yang pernah bermain Pay Network segera aktifkan lagi sebelum terlambat. Mungkin ini informasi yang dapat kami berikan ya. Ikutin terus video ini, semoga dapat informasi terbaru. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.